Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai tugas keuangan yaitu tentang merger IndiHome dan Telkomsel. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Cucu Rustini. Nama saya Ayu Desi Fitriani. Nama saya Gali Aditya Saputra. Nama saya Reza Manganede. Untuk yang pertama akan disampaikan oleh saudara saya yaitu Reja. IndiHome. IndiHome merupakan produk Telkom yang menyediakan akses internet kecepatan tinggi hingga 100 Mbps menggunakan teknologi fiber optik. Selain internet, IndiHome juga menyediakan layanan televisi interaktif, push TV, dan telepon rumah. Selanjutnya ada Telkomsel, PT Telekomunikasi Seluler atau biasa disingkat menjadi Telkomsel adalah anak usaha Telkom Indonesia yang bergerak di bidang telekomunikasi bagi konsumen individu untuk mendukung kegiatan bisnisnya hingga akhir tahun 2021. Perusahaan ini memiliki 397 gerai pali yang tersebar di sekian Indonesia. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh saudara saya Gali. Baik, adapun latar belakang melakukan merger progres penggabungan IndiHome ke PT Telekomunikasi Seluler Telkomsel telah mencapai babak final. PT Telkom Indonesia Persero, Tbk, PLKM, dan Telkomsel resmi melakukan penandatanganan akta pemisahan pada Selasa 27 Juni 2023. Direktur Utama Telkom Indonesia Rilie menyampaikan bahwa dengan adanya penandatanganan spin-off agreement ini artinya penggabungan IndiHome ke Telkomsel sudah final. Tujuan penggabungan merger perusahaan walau terjadi merger, Rilie memastikan tidak akan ada karyawan yang terkena putus hubungan kerja atau PHK. Berbicara mengenai hubungan kerja, proses penggabungan antara perusahaan memang merupakan salah satu alasan yang mendasari PHK. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 36 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu analisa keterkaitan antara merger ataupun akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan terhadap profitabilitas perusahaan, EPS, harga saham perusahaan, dan nilai perusahaan. Di sini sudah dicantumkan tabel-tabel dari perusahaan IndiHome dan Telkomsel, yaitu ada EPS sebesar 188.000, kemudian dari Telkomsel ada 197.000, harga per lembar saham dari IndiHome yaitu 3.960.000, sedangkan dari Telkomsel yaitu 3.960.000 juga sama. Kemudian jumlah fair dari IndiHome yaitu 21 kali, dari Telkomsel 20 kali. Jumlah lembar per saham yaitu 990,6 miliar lembar dari IndiHome dan dari Telkomsel 23,72 miliar lembar. Selanjutnya ada laba setelah pajak. IndiHome mempunyai laba setelah pajak sebanyak 8,48 juta dan Telkomsel mempunyai laba setelah pajak sebanyak 8,568 juta. Yang terakhir yaitu ada nilai pasar equity. India mempunyai nilai sebesar 41 miliar dan Telkomsel mempunyai nilai sebesar 3,940 lebih. Baik, untuk yang selanjutnya di sini ada price, cara menghitungnya. Price earning ratio adalah cara untuk memperkirakan nilai perusahaan yang berfokus pada laba bersih sehingga emiten dapat menentukan kewajaran harga saham mereka secara real. Di bawah ini adalah rumus nilai perusahaan dengan metode price earning ratio, yaitu harga saham dibagi pendapatan saham. Indio mempunyai harga saham sebesar 3,960 dibagi dengan pendapatan saham yaitu 665 triliun sehingga totalnya yaitu total fair dari IndiHome yaitu sebanyak 5,95. Dan yang terakhir dan yang selanjutnya di sini ada Telkomsel. Harga saham yaitu sama dengan IndiHome 3,960 dibagi dengan pendapatannya sebanyak 44 triliun sehingga total yang dimiliki oleh Telkomsel yaitu 0,09. Baik, selanjutnya di sini ada penghitungan price to book value. Ketika manajemen perusahaan yang efisien dan sukses menghasilkan PTB atau price to book value bernilai setidaknya satu atau lebih dari nilai buku pada tahun tertentu, maka kondisi disebut sebagai overvalued
sebanyaknya. Jika angka PBB kurang dari 1, maka dapat dipastikan harga saham lebih rendah dari nilai buku perusahaan. Dan saham tersebut under value. Peringkat PBB yang rendah biasanya menyiratkan penurunan kinerja perusahaan. Adapun rumus untuk menghitungnya yaitu price to book value dibagi dengan maaf, untuk menghitung price to book value yaitu harga saham dibagi dengan nilai buku. IndiHome punya harga saham sebanyak 3.960 dibagi dengan nilai bukunya yaitu 316 sehingga nilai price to book value-nya yaitu 12,5. Dan Telkomsel mempunyai harga saham sebesar 3.960 dibagi dengan nilai bukunya 1.506,75 yaitu total yang dimiliki price to book value terhadap Telkomsel yaitu 0,02. Baik, yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya ada profitabilitas. IndiHome memiliki laba setelah pajak sebesar 8,48 juta, sementara Telkomsel memiliki laba sebesar 8,568 juta. Jika kedua perusahaan bergabung, perlu dievaluasi apakah kinerja dan efisiensi operasional dapat meningkatkan laba bersih perusahaan gabungan. Potensi sinergi dapat mendorong peningkatan profitabilitas meskipun pengeluaran integritas juga harus diperhitungkan. Selanjutnya, IndiHome memiliki EPS sebesar 1,88, sedangkan Telkomsel memiliki EPS sebesar 1,97. Dengan jumlah lembar saham yang mungkin berubah setelah merger, perlu dievaluasi apakah perubahan ini akan berdampak positif ataupun negatif terhadap EPS perusahaan gabungan. Jika integrasi berhasil dan jumlah lembar saham berkurang atau laba bersih meningkat, EPS dapat meningkat. Oke, selanjutnya harga saham. Harga saham per lembar IndiHome adalah 3,960, sedangkan Telkomsel memiliki harga saham per lembar yang sama yaitu 3,960. Setelah melakukan merger, investor akan menilai kembali prospek pertumbuhan stabilitas, keuangan, dan manfaat sinergis. Jika integrasi diharapkan memberikan nilai tambah, harga saham perusahaan gabungan dapat meningkat. Selanjutnya, nilai perusahaan. IndiHome memiliki nilai pasar equity sebesar 41 miliar, sementara Telkomsel memiliki nilai pasar equity sebesar 3,940 per saham. Selanjutnya, persepsi publik terhadap merger antara IndiHome dan Telkomsel. Dampak positifnya merger ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pelanggan seperti kemudahan dalam mengakses layanan broadband baik fixed maupun mobil. Selain itu, merger ini juga dapat meningkatkan penetrasi layanan broadband di Indonesia yang saat ini masih rendah dibandingkan negara-negara lain. Yang kedua, ada dominasi pasar dan kurangnya persaingan. Beberapa pihak mungkin khawatir akan dominasi pasar dan kurangnya persaingan setelah merger. Hal ini menyebabkan perasaan negatif tentang kemajuan perusahaan dalam pasar telekomunikasi. Selanjutnya ada keamanan pelanggan. Merger ini juga dapat memicu kekhawatiran terkait privasi dan keamanan data pelanggan. Masyarakat mungkin menjadi lebih peduli terhadap penggunaan data mereka dan kemampuan perusahaan untuk melindungi privasi pelanggan. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh saudara saya, Galih. Ada juga persepsi publik terhadap merger antara IndiHome dan Telkomsel. Yang pertama, peningkatan jangkauan layanan. Merger IndiHome ke Telkomsel dapat meningkatkan jangkauan layanan bagi pelanggan di seluruh Indonesia. Hal ini mungkin menyebabkan perasaan positif tentang merger dan bagaimana itu dapat meningkatkan kualitas layanan dan mencapai lebih banyak pengguna. Lalu yang kedua, langkah besar dalam meningkatkan kualitas dan kemampuan operator telekomunikasi. BPKN RI memahami bahwa integrasi IndiHome ke Telkomsel menjadi signifikan maknanya bagi industri dan meningkatkan kualitas dan kemampuan operator telekomunikasi dalam Telkom. Baik, yang selanjutnya di sini ada sentimen-sentimen yang mempengaruhi merger IndiHome dan Telkomsel. Untuk yang pertama yaitu pemilikan saham. Dengan dilakukannya merger akan mempengaruhi pemilikan saham IndiHome dan Telkomsel. Sebagai contoh, Telkom akan menjamin tidak akan ada PHK dalam proses merger IndiHome dan Telkomsel dan kepemilikan saham otomatis di Telkomsel akan meningkat sebesar 31,1%. Untuk yang selanjutnya ada kinerja perusahaan. Merger
antara IndiHome dan Telkomsel diharapkan meningkatkan kinerja perusahaan karena dengan penggabungan bisnis seluler dengan fixed broadband bakal membuka pasar yang lebih luas bagi perusahaan-perusahaan yang bergabung. Dan yang selanjutnya ada karyawan dan retrain. Dalam proses merger Telkom menjadi tidak akan ada pengurangan karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja. Selain itu, Telkom akan melakukan retrain karyawan untuk melakukan bisnis lain di bidang tertentu. Kemudian yang terakhir di sini ada keputusan pemegangan saham. Dalam hal ini, merger ini juga mempengaruhi keputusan pemegangan saham yang diharapkan akan meningkatkan nilai pada suatu perusahaan. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustaz. Jawabannya gagal, cuy.